siapapun yang menghina antara yang 5 ini, maka orang ini akan dihinakan oleh Allah SWT. Maka hati-hati. Kalau saja peresan air bajunya Rasulullah SAW direbut oleh para sahabat, bagaimana dengan darah yang mengalir di keturunan baginda Nabi Muhammad SAW? Hijratu Durrah binti ibni Abi Lahbin radhiyallahu ta'ala anhu. Akhrajat Tabrani an Ibnu Umar wa Abi Hurairah wa Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhum qalu qadimat Durratu bintu Abi Lahab radhiyallahu ta'ala anha muhajirah fanazala dar Rafi' bin Mu'alla Az-Zuraqi radhiyallahu ta'ala anhu faqala laha niswatu jalasna ilaiha min bani Zuraq anti bintu Abi Lahbin alladhi qala Allah ta'ala tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhir yugni anki muhajaruki fa'atat Durrah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyakat ilaihi ma qulna laha fasakannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijlisi thumma shalla bin nasi adh-dhuhr wa jalasa 'ala al-minbar sa'atan wa qala ya ayuhan nas ma li uza fi ahli fa wallahi inna syafa'ati latanalu hayyaha wa hakam wa sada wa salam yawmal qiyamah. Qala al-Hayshami wa fihi Abdurrahman bin Bashir ad-Dimashqi wa thiqah Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah, ini kisah tentang hijrahnya Sayyidatina Durrah binti Abu Lahab. Dikeluarkan oleh Tabrani dari Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah dan juga Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan ketika Sayyidatina Durrah binti Abu Lahab beliau berhijrah, maka beliau tinggal di rumahnya Sayyidina Rafi' bin Mu'alla. Maka ketika Sayyidatina Durrah ini diketahui bahwa beliau hijrah ke Madinah, meninggalkan keluarganya yaitu Abu Lahab dan juga ibunya yang ada di Mekah. Ketika beliau berhijrah, kemudian wanita-wanita yaitu Bani Zuraq, wanita-wanita Bani Zuraq ini mengetahui kalau Durrah ini hijrah atau masuk Islam, maka dicercalah beliau, dicerca, diolok, dihina, digibah oleh orang-orang wanita Bani Zuraq itu. Apa kata wanita-wanita itu? Gak ada artinya kamu masuk Islam, gak ada artinya kamu hijrah, sebab bapakmu itu orang yang terlaknat, sebab bapakmu itu orang yang dihinakan oleh Allah, sampai Allah menurunkan ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab dan selanjutnya. Jadi Durrah ini dia dijelekkan, dikucilkan saat itu ketika beliau diketahui bahwa beliau itu hijrah atau menemui baginda Nabi SAW ke Madinah. Tapi karena keluarganya orang jahat, keluarganya orang yang dilaknat Allah, maka orang-orang menganggap nggak ada artinya. Karena bapaknya ini penentang Allah, penentang Rasulullah. Karena bapaknya ini sampai jahilnya, sampai jahatnya, sampai Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran. Dan Abu Lahab ini Masya Allah sebagai ibrah bagi kita, saking
dihinakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kuburannya itu di Mekah sampai sekarang bau busuk. Sampai sekarang bau mayitnya, dan saya saksikan sendiri. Kebetulan dia tinggal di kampungnya Abu Lahab, namanya Jarwal Abu Lahab. Kita 7 bulanan di sana. Dan itu di atas, di bawah itu kan kuburannya, di tembok, memang di tembok, nggak boleh diziarah. Tapi karena saya dengar cerita teman, saya paksa diri ke sana. Betul. Begitu saya masuk, tembok itu ada kayak jebolan gitu. Begitu saya masuk, betul, wallahi, saya cium sendiri. Baunya itu, padahal jaraknya itu sekitar 100 meter lah dari tembok itu, kecium bau busuknya itu. Dan saya sampai muntah itu, sampai berapa kali muntah sampai begitu. Dan begitu pun kuburannya Abu Jahal, tapi Abu Jahal kan jauh, saya pernah ke sana jauh. Itu kata teman-teman yang pernah ke sana, mencium juga bau busuk. Itu sebagai pelajaran bagi kita, ketika kita menentang Allah, maka Allah akan hinakan kita sehina-hinanya. Karena dia tidak dikuburkan, kan dia dilempar. Karena dia mati itu dengan begitu mengenaskan, busuk, sampai keluarganya sendiri yang melempar dia di bawah bukit, ada bukit. Lalu dilempar sampai tidak dimakamkan, tidak tanam. Terbulang. Dan disterilkan tempatnya itu kayak tempat mati, sekitar 1 hektar itu disterilkan kayak tempat mati, nggak ada hidup apapun, nggak ada orang berani ke sana. Tapi dekat di kampungnya itu, dekat namanya kampung Jarwal Abu Lahab. Bahkan nggak jarang orang di sana. Kenapa kita di sana? Karena murah. Mungkin orang nggak berani, makanya murah. Tapi alhamdulillah hidup amal, ada 5 masjid di sana. Di kampungnya Abu Lahab itu ada 5 masjid dan hidup amal. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu, ketika orang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai dijadikan pelajaran bagi kita, agar kita ini jangan seperti mereka atau seperti dia. Nah, ketika itu orang-orang wanita Zuraik ini mencerca atau membicarakan Sayyidatina Durrah ini, lalu Sayyidatina Durrah ini menangis, mengadu kepada baginda Nabi SAW. Dia menangis, ya Rasulullah, saya betul-betul sungguh-sungguh mau masuk Islam, ikut hijrah, tapi wanita-wanita Bani Zuraik menghina saya, mengatakan tidak ada artinya. Kamu hijrah karena bapakmu itu penjahat, kayak gitu lah. Bapakmu itu orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diamlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, sini dulu. Kemudian setelah masuk waktu zuhur, tsumma shalla bin nasi al-zuhur, Nabi SAW salat zuhur dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW duduk sejenak. Kemudian beliau naik ke atas mimbar. Lalu Rasulullah berkhutbah, ya ayuhan nas, wahai manusia, mali uzabi ahli, kenapa kau sakiti hatiku karena menghina keluarga? Kenapa kau membuat aku sakit? Kenapa membuat aku ini celaka? Kenapa kau menghina aku karena menghina keluarga aku, katanya. Wallahi, demi Allah, inna syafa'ati latanalu hayyaha wa hakam wa sada wa salhab yaumal qiyamah. Demi Allah, sabda Nabi, pada hari kiamat seluruh keluargaku, zuriatku akan aku berikan syafaat, walaupun mereka itu hakam, soda, salhab, atau walaupun sifatnya keras, tegas, ataupun dia orangnya pejabat, ataupun orangnya lembut, siapapun bagaimanapun jenisnya keluargaku, zuriatku, pasti aku beri syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi maksudnya jangan kalian hina keluargaku, kata Nabi. Ini sabda Nabi SAW. Wasoda ini maksudnya adalah dia adalah satu kabilah yang lembut hatinya. Dia termasuk Sayyidina Haris, Hayat bin Haris, Ibnu Haris. Beliaulah sahabat Nabi SAW yang pertama kali membawa orang-orang penduduk Yaman sebanyak 400 orang taskilannya langsung masuk Islam cuma-cuma tanpa diperangi.
Jadi beliau dengan keridhaan membawa taskilan 400 orang, yaitu Ibnu Haris ini atau kabilah Soda ini, dengan kelembutan hatinya mereka mengikrarkan masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Beliau Ibnu Haris dan juga 400 penduduk Yaman. Jadi disebut oleh Nabi kelembutan hatinya, tanpa diperangi, tanpa didakwah. Jadi dia betul-betul dengan kerendahan hati. Sedangkan Bani Salhab ini adalah satu bani kabilah, yaitu kabilah Murad namanya. Kebanyakan keluarganya sebagai petinggi, sebagai pejabat. Jadi Rasulullah istilahkan keluargaku, keturunanku, baik jiwanya keras, tegas, ataupun jadi petinggi, atau gimana pun sifatnya dia, besok pada hari kiamat pasti mendapat syafaatku. Maka jangan kalian coba-coba menghina, mencaci maki keturunanku atau para habaib lah kalau bahas sekarang. Maka perlu kita ketahui yang berhubungan dengan Rasulullah SAW itu ada 5 hal yang wajib kita muliakan. Kita hati-hati, jangan sampai kita mencaci maki, menghina, menjelekkan daripada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu namanya ahlun atau ahl. Jadi ahl ini adalah, yang dimaksud dengan ahli itu adalah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, namanya ahl. Ahli baginda Nabi SAW. Sedangkan yang kedua namanya Ali, keluarga baginda Nabi SAW. Makanya ulama atau di dalam sholawat itu kita biasa menggunakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, bukan wa ala ahli. Karena kalau kita pakai wa ala ahli berarti maksudnya yang 4 tadi. Jadi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali kata ulama maksudnya adalah seluruh keluarga Nabi SAW, baik dari Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas dan lain sebagainya. Seluruh keluarga baginda Nabi SAW itu namanya Ali Rasulullah SAW. Yang ketiga namanya itroh kata ulama. Itroh adalah keturunan Nabi SAW yang dari jalur laki-laki. Kalau jalur perempuan bukan itroh. Jalur laki-laki, Sayyidina Ali punya anak Sayyidina Hasan, kemudian terus satu Sayyidina Husain, terus ke bawah. Dari jalur laki-laki namanya itroh. Kemudian ada namanya zuriyat. Yang keempat, zuriyat seluruh keturunan Rasulullah, baik dari jalur laki-laki atau jalur perempuan. Misal ada Hubabah atau Habibah, Habib yang perempuan menikah dengan orang biasa, maka dia tidak dihitung nasabnya, terputus itrohnya yang terputus, tidak dihitung nasabnya, tetapi tetap termasuk zuriyat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir kata ulama adalah usroh. Usroh itu keluarga Nabi, yaitu mertua, menantu, istri, itu termasuk usroh. Jadi kata ulama, siapapun yang menghina antara yang 5 ini, maka orang ini akan dihinakan oleh Allah SWT. Maka hati-hati. Kalau saja peresan air bajunya Rasulullah SAW direbut oleh para sahabat, bagaimana dengan darah yang mengalir di keturunan baginda Nabi Muhammad SAW? Maka disinilah kita mesti hati-hati. Lagi akhir zaman, sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang mau merusak hati kita untuk takzim kepada para habaib, kepada zuriat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka itulah sampai baginda Nabi SAW di sini bersumpah demi Allah, zuriat beliau, keturunan beliau pasti akan bersyafaati pada hari kiamat nanti, bagaimanapun sifatnya. Kalau kita ada, tidak janji Rasulullah akan dapat syafaat? Ada. Dan di sini juga Nabi SAW sampai mengatakan, mali uza bin ahli. Kalau kita menghina keturunan Nabi, berarti otomatis menghina Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala